Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'lamu rizqahum bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم إلى فئات وسلامات ثم صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى سبيل صلاة عمر دار الله نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bila engkau sampai hikmah yang ke 76. La yukhafu alaika antal tabisa aturuku alaika
wa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Hikmah yang ke-76, yang artinya tidaklah dikhawatirkan kepadamu bahwa berbagai jalan menuju Allah akan membingungkan. Namun yang dikhawatirkan adalah kalau sampai hawa nafsu itu menguasaimu. Ini makna terjemahnya. Maksudnya apa? Seseorang itu tidak boleh takut ketika sedang dalam keadaan kebingungan pada jalan yang mendekatkan dirinya menuju Allah. Jadi ketika kamu bingung tentang caranya ibadah, bingung mana nih yang mau saya ikuti, yang benar itu yang mana. Ini satu ngomong caranya begini ibadah itu, satu ngomong caranya begini ibadah, satu ngomong. Maka kebingungan yang seperti itu nggak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyaknya ilmu syariat yang bisa membimbing kita untuk sampai menemukan jalan. Jadi ulama itu tidak pernah mengkhawatirkan seseorang yang kebingungan jalan. Saya nggak tahu caranya sholat, kata yang satu ngomong sedekap, yang satu ngomong nggak pakai sedekap. Kata yang satu ngomong kunut, yang satu ngomong nggak pakai kunut. Saya nggak ngerti jalan yang mana sih ahli sunnah itu. Satu ngomong Allah di atas, satu ngomong Allah tidak di atas. Jadi yang mau saya pilih yang mana kata ulama, bingung yang seperti itu mah gampang solusinya. Karena ente bisa bertanya. Ente bisa menemui ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya. Tinggal kamu tanya, ini cara sholat yang benar gimana, cara akidah yang benar gimana, cara haji yang benar gimana. Nah, selesai masalahnya. Artinya masih banyak panduan-panduan untuk bisa menemukan hal itu selagi kamu orang yang berakal waras. Beda kalau akalnya nggak waras. Jadi nggak waras itu maknanya nggak bisa membedakan
mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Nggak bisa bedain tentang apa yang jadi haknya Allah, haknya Nabi. Itu akalnya nggak waras namanya. Selagi akal kamu waras, maka banyak jalan untuk bisa menemukan kebenaran. Artinya banyak ilmu yang menjelaskan itu tentang hadis-hadis, tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab. Banyak ilmu yang menjelaskan seperti itu. Maksudnya tidak perlu takut tersesat bagi seseorang untuk menuju kepada Allah, karena banyaknya rambu-rambu yang dipasang sepanjang jalan, sehingga setiap orang yang punya akal bisa mengetahuinya dan bisa menemukan jalan yang benar, gitu loh. Nanti mau ke Jakarta, nggak usah bingung. Kenapa rambu-rambunya banyak? Apalagi yang dia pakai map, asal salah jalan, ngomong mapnya, muter bro, suruh muter ente, jangan ke situ jalannya, jangan ke situ jauh, udah kasih tahu, petunjuk ada. Artinya ulama itu nggak pernah khawatir tentang hal ini, gitu loh. Sampai Nabi pun nggak pernah mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyaknya ulama yang beliau tinggalkan untuk menuntun umatnya kepada jalan menemukan kebenaran. Tapi yang perlu ditakutkan itu apabila hawa sudah masuk ke dalam diri kita, apabila kita sudah diganggu oleh hawa nafsu, hingga nanti tidak bisa lagi seseorang itu menuntun jalan tersebut. Karena perang melawan hawa nafsu itu nggak bisa dibantu sama yang lain. Kalau perang melawan kebodohan bisa dibantu sama yang lain. Kata Nabi, perang yang paling berat itu perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Ente mau minta bantuan siapa? Perangnya dalam dirinya sendiri. Sebagai seorang hamba yang tercipta dengan tujuan ibadah, artinya kita diciptakan itu menjadi manusia yang hidup. Dalam hidupnya manusia itu, maka dia punya tujuan untuk ibadah kepada Allah. Di manusia dalam hidupnya punya tujuan ibadah. Bukan Allah menciptakan punya tujuan, bukan. Tapi manusia itu diciptakan Allah, dalam hidupnya dia punya tujuan, gitu. Yang punya tujuan itu hidupnya manusia. Untuk apa? Ya tujuannya mengabdikan diri kepada tuannya. Karena yang namanya seorang budak, seorang hamba itu tujuan hidupnya apa? Ya ngurusin tuannya doang, sudah. Hidupnya hanya mengabdikan diri kepada tuannya. Maka hendaknya setiap ibadah itu bisa mendatangkan keridhoannya Allah. Maka kita harus tahu rambu-rambu yang menunjukkan kepada hal-hal yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Gimana dalam perjalanan kamu itu, kamu jalan tanpa kena tilang, itu nanti ketika tilang berarti kamu gagal, tidak mendapatkan keridhaan Allah. Di antara jalannya yang pertama yaitu petunjuk ibadah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Apa? Satu, menyaksikan bahwa ibadah kita itu dilakukan, bisa terjadi itu hanya atas pertolongan Allah. Ini yang pertama nih.
Kalau pengen ibadah kamu ada nilainya, ibadah kamu nggak kena tilang, ibadah kamu itu punya bobot, punya harga. Ketika kamu mengerjakan ibadah itu, maka ibadah itu bisa dilakukan adalah karena adanya pertolongan Allah. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu mampu, bukan karena kamu mau, bukan. Tapi karena adanya pertolongan Allah. Ente kuat, ente mau, kalau Allah nggak ada pertolongannya, nggak akan terjadi satu ibadah pun dalam diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Maka apa saja nikmat yang kamu peroleh berupa kebaikan-kebaikan itu datang dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu adalah balasan, adalah kesalahan dari dirimu sendiri. Ini makna zahir yang selalu menjadi perkara yang kita ucapkan sebagai adab sopan santun kita kepada Allah. Sopan santunnya kepada Tuhan yang Maha Agung itu, maka kita selalu ngomong yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk itu dari kebodohan saya. Ini namanya sopan santun. Tapi kalau i'tiqad, keyakinan, kita meyakini khairihi wa syarrihi minallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah menciptakan kamu dan menciptakan pula perbuatan kamu. Jadi yang pertama, ketika kita ingin amal ibadah kita itu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, jalannya bagaimana? Yang pertama adalah mengakui bahwa amal itu atas pertolongan Allah. Saya nggak bisa beramal. Lah kok tiba-tiba punya amal? Ini dibikinkan oleh Allah. Ini ditolong oleh Allah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Artinya kamu nggak disuruh ibadah karena yang lain selain Allah. Kamu nggak disuruh punya aktivitas karena yang lain selain Allah. Kamu disuruh punya aktivitas ya hanya karena mengharapkan ridhonya Allah. Jadi mau ngapain aja, mau nyapu, mau makan, mau minum, mau tidur, mau duduk, mau kerja, ya karena Allah. Apalagi mau sholat, mau haji, ini semuanya karena Allah. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu kemarin kita bicara apa? Ikhlas itu apa? Mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Yang gampang begitu aja lah. Apa sih ikhlas? Tindakannya sama dengan hatinya. Karena banyak orang yang ngerjain sesuatu tapi nggak cocok sama hatinya. Hatinya ngedumel tapi badannya dipaksa mengerjakan. Itu nggak ikhlas berarti. Ikhlas itu ya hatinya sama badannya sama-sama sejalan. Hatinya pengen sholat, badannya ngerjain sholat.
Jangan badannya sholat, hatinya kalau bukan boro-boro gue mau sholat nggak mau. Ini berarti hati nggak cocok sama pekerjaannya. Ini yang pertama adalah rupanya apa? Ibadah yang bisa mendatangkan keridhaannya Allah. Yang kedua, ini namanya rambu-rambu. Ini rambu-rambu yang pertama. Gimana sih ibadah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah? Oh, rambu yang pertama, ibadah kamu harus kamu akui ditolong oleh Allah. Ini rambu hati namanya. Yang kedua, kamu harus ikhlas. Ini rambu-rambu ibadah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Yang kedua, rambu-rambu maksiat yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Apa rambu-rambunya? Jangan dianggap maksiat selalu mendatangkan azabnya Allah. Enggak ada. Maksiat bisa mendatangkan ridhonya Allah. Apa rambu-rambunya? Yang pertama, segera bertaubat apabila maksiat. Ini maksiat yang mendatangkan ridhonya Allah. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, ya orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Dia orang yang maksiat kemudian segera bertaubat, berubah dari orang yang celaka jadi orang yang beruntung. Berarti maksiatnya mendatangkan keridhoannya Allah. Tapi kalau ada orang maksiat kok leha-leha nggak pernah taubat, tapi malah maksiat lagi, nggak pernah taubat malah maksiat lagi, ini namanya maksiatnya nggak mendatangkan ridhonya Allah. Kalau kita suka berbuat maksiat, maka kita harus lebih suka bertaubat gitu. Saya ini senang maksiat, ya kamu harus lebih suka bertaubat. Kenapa? Karena itu jalan keluarnya. Jangan nanti aja lah taubatnya. Ngapain sih ente maksiat lagi kok taubat, maksiat. Udah nggak usah taubat, terus taubatnya sekali aja belakangan nanti. Jangan. Ya taubat, walaupun maksiat lagi besok. Taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Jangan pernah berhenti, jangan pernah jenuh dari bertaubat. Ente boleh jenuh maksiat, tapi jangan jenuh taubat. Karena kalau sudah maksiat tapi jenuh taubat, alamat celaka. Jadi kalau kamu kok belum bisa menghentikan kemaksiatan, berarti kamu harus menyukai dua hal. Apa? Taubat. Itu petunjuk atau rambu-rambu yang kedua, bagaimana maksiat mendatangkan ridhonya Allah. Yang ketiga, di antara rambu-rambu lagi, waktu mendapatkan kenikmatan, bagaimana caranya mendatangkan ridhonya Allah. Ketika kita mendapat sebuah kenikmatan, bagaimana nikmat itu mendatangkan ridhonya Allah. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat. Maka bersyukurnya kita pada kenikmatan itu mendatangkan ridhonya Allah. Allah berfirman, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian atas nikmatku, janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Maka ketika setiap nikmat kita syukuri, maka
itu jalan kita mendatangkan ridhonya Allah ketika mendapatkan banyaknya kenikmatan. Terus yang keempat, di antara petunjuk musibah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Ketika kau datangnya musibah kepada kita, bagaimana musibah itu mendapat ridhonya Allah? Dengan cara bersabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikitnya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika menerima semua ujian tersebut. Jadi nggak ngedumel, nggak protes, nggak ngomel-ngomel, nggak mencaci takdir. Ini orang yang sabar, maka dia akan masuk golongan orang-orang yang beruntung ketika bisa bersabar di dalam menerima ini semua. Maka semua rambu-rambu atau petunjuk dari Allah itu tidak akan samar lagi bagi orang berakal. Ya, orang berakal semua akan tahu, oh itu rambu-rambunya, oke siap. Artinya orang berakal itu nggak bingung lagi gitu loh. Oh, ketika ngadepin ini, oh ini jawabannya. Ketika ngadepinnya begini, oh ini jawabannya. Artinya semua sudah ada di dalam panduannya para ulama. Nah, yang seharusnya kita takut itu apa? Apabila nafsu kita menguasai dan membutakan diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat petunjuk yang benar dan mengabaikan semua petunjuk tadi. Begitu kita kebingungan, nafsu menguasai kita hingga kita gelap mata. Ketika gelap mata bagaimana? Maka nggak punya jalan keluar. Ini yang berbahaya gitu loh. Kalau masih nggak dikuasai hawa nafsu, matanya masih bisa melihat, akal masih bisa berpikir dengan jelas, maka solusinya akan mudah. Petunjuknya begini, oh jalannya begini, kok kejadian begini, petunjuknya begini. Nggak membingungkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang disesatkan oleh Allah. Maka yang disesatkan oleh Allah itu hanyalah orang-orang yang fasik. Ketika kita berada pada kondisi dikuasai hawa nafsu, ini jalannya, maka saat itulah kita perlu mengkhawatirkan diri kita. Di antara orang yang dikuasai hawa nafsu, bagaimana nafsu mengajak kita untuk ujub ketika beramal, menganggap amal itu dari dirinya sendiri. Ini sudah dikuasai hawa nafsu. Artinya dia melakukan amal yang seharusnya petunjuknya dia menyerahkan amal itu atas pertolongan Allah, tapi dia gelap mata, kemudian muncullah amal itu dianggap dari dirinya sendiri.
bisa ngaji dengan suara yang bagus, dianggap itu hasil usahanya. Bisa jadi tukang ceramah terkenal di mana-mana, dianggap hasil usahanya. Bisa jadi pejabat, hasil usahanya. Bisa jadi orang yang sukses, dianggap hasil usahanya. Ini namanya dibutakan oleh hawa nafsu, nggak bisa melihat kalau itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam beliau bersabda, berapa banyak pelita dipadamkan oleh angin dan berapa banyak ibadah dirusak dengan ujub. Kalau pelita padam dengan angin, pantas sudah biasa. Nah, ini kok punya lilin nyalain, ada angin, mati. Tapi ketika kamu sudah punya amal, Allah tiupkan ujub, datangnya bujukan nafsu, bujukan setan hingga kamu gelap mata, muncullah ujub, maka hilanglah nilai amal tersebut, tertiup angin ujub tadi. Makanya ngaji tauhid itu bisa meredam ini semua, usahanya di situ gitu. Gimana biar saya bisa keluar dari kegelapan mata itu? Ya pegangi pedomannya. Kalau ente terseret ombak, ente dalam kegelapan, pegangin pedoman sampai nanti bisa melihat lagi, oh tetap berada pada jalan yang benar. Tapi kalau ketika dalam kegelapan yang seperti kita nggak punya pedoman, ya selamanya akan terseret, kita akan tambah jauh dari bisa menemukan rambu-rambu yang benar. Ya wong rambunya ketutupan awan, rambunya ketutupan kegelapan, kamu nggak bisa melihat rambu gitu loh, sehingga kamu salah jalan. Terus yang kedua, nafsu mengajak kita kepada riya. Riya itu apa? Pamer. Padahal seorang tahu kalau riya itu dilarang, tapi karena dirinya dikuasai nafsu, maka masih saja melakukan perbuatan karena adanya riya. Nabi bersabda, wahai manusia, ikhlaskanlah ibadah hanya karena Allah. Maknanya hanya Allah lah yang akan memuji, hanya Allah lah yang akan memuliakan, dan hanya Allah lah yang nanti kita harapkan memberikan penilaian. Kalau bisa ibadah begitu, maka kamu beribadah dalam keadaan ikhlas, nggak ada lagi sifat riya. Tapi kalau kita masih berharap manusia menilai, berharap adanya pujian dari orang, berharap adanya dimuliakan oleh orang, maka muncullah semua sifat-sifat ini. Jadi ikhlasnya itu hilang. Yang harusnya rambu-rambunya setiap amal ikhlas, karena datangnya hawa nafsu tadi, gelaplah diri kita hingga hilanglah ikhlas tadi, hingga berharap adanya sesuatu datang dari selain Allah. Ini seringkali gitu loh, merusak amal-amal kita seringkali. Terus yang ketiga, melanggengkan kemaksiatan.
Kita tahu kalau kita maksiat suruh apa? Taubat. Maksiat taubat. Nabi bersabda, kalau engkau tidak taubat kepada Allah, maka dosa yang kecil itu menjadi besar, dan tidak ada dosa besar bila diiringi dengan taubat. Kalau kita sudah maksiat tapi dibelenggu hawa nafsu, ya nggak mau taubat. Maksiat gampanglah taubatnya, nanti aja, apalagi kena setan, apa gunanya ente maksiat taubat. Kalau mau tobat itu tobat nasuha, sekali jadi, jangan maksiat lagi, nanti deket-deket mati baru tobat. Itu gelap tuh. Kalau kita mengikuti yang seperti itu namanya kita gelap. Nabi bersabda, ada dosa yang membuatmu masuk surga, yaitu dosa yang segera ditaubati. Yang ditaubati itu maknanya apa? Dosa yang ketika kita taubat terus nggak mengulang lagi perbuatan dosa tersebut. Memang yang namanya taubat itu ketika kita mengulang dosa lagi, nggak mengurangi nilai taubat yang sebelumnya, enggak. Oh, kalau begitu taubat yang sebelumnya gagal dong karena kamu ngelakuin maksiat, enggak. Tapi namanya kita terjebak dalam lubang yang sama. Jadi bagaimana kita berusaha keluar dari kemaksiatan, kemudian taubat, rubah itu semua menjadi hal-hal yang lebih baik. Yang keempat, merasa sedikit nikmat yang diperoleh sehingga meninggalkan syukur kepada nikmat yang Allah berikan. Kalau kamu kok ketika mendapatkan nikmat menganggap, melihat nilainya, maka hilang syukurnya. Coba ente lihat anak-anak. Kalau ente punya anak 2, punya anak 3, ente kasih masing-masing susu. Yang satu susunya penuh segelas, satu penuh, satu separuh. Yang separuh syukur nggak kira-kira? Nah, syukur apa ngomel? Ketika dia melihat nilainya sedikitnya, nggak bakal syukur. Masa saya segini sih anu? Syukur itu hal yang menjadi rambu-rambu, bisa mendatangkan ridhonya Allah. Nah, caranya bagaimana? Jangan melihat nilainya. Makanya kalau dikatakan apa? Kalau urusan dunia, lihat kemana? Atas, bawah? Atas, bawah? Bawah. Kok dapat susunya setengah, yang ini penuh, lihat yang nggak dapat susu gitu loh. Alhamdulillah, ya Allah, untung masih dapat setengah. Samping saya boro-boro dapat gitu. Tapi ketika urusan dunia lihatnya ke atas, hilang rasa syukurnya. Kalau hilang rasa syukurnya, ya sudah, yang ada apa? Ngomel, yang ada ngersulo, yang ada ngeluh, yang ada kenapa begini banget, dosa apa saya, salah apa saya. Banyak salahnya ente, oh ya apa dosanya apa. Allah berfirman apa? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidan yakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seseorang itu kemudian menjadi gelap mata, dia nggak bisa melihat sebuah nikmat lagi, maka mesti hilang rasa syukur. Ketika hilangnya syukur, tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan lihat sedikitnya, jangan. Ini seringkali istri kita pulang bawa duitnya kurang, terus ngomelnya 2 hari 2 malam. Suami begitu, ketika kok jalan ngojek keluar kerja bulan ini dapat potongannya, sudah syukur ya Allah, alhamdulillah masih ada ya Allah yang bisa dibawa pulang, enggak terus nopo kok dapatnya segini. Begitu pula hal-hal yang lainnya demikian. Ketika kita melihat sedikitnya, makanya kalau kita merasa apa yang kita terima itu sedikit, terus diukur pakai matematika, nggak cukup. Ini kalau buat sebulan nggak cukup, ya Allah. Bagaimana? Ya Allah, karena Engkau yang ngasih, Engkau yang bagi dah ya Allah. Dan saya pasrah kepada Engkau, ini Engkau yang bagi, mudah-mudahan cukup buat sebulan. Kalau saya ngitung bagi nggak bakalan cukup. Terus kalau kita pasrahkan sama Allah, berharap Allah yang bagi, nanti mesti cukupnya. Baru 2 hari tetangga mati, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya mati, ada tahlilan, dapat berkah. Baru 3 hari tetangga selesai, tetangga 7 hari atau apa namanya, tingkepan anaknya, ada pindahan rumah diundang lagi, ada manakipan diundang lagi. Pokoknya cukup tenang aja. Kita berharap Allah yang membaginya. Kemudian yang kelima, merasa susah ketika terkena musibah dengan selalu berkeluh kesah. Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana setiap musibah pasti membawa pada kebaikan. Nabi senantiasa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hawa nafsuku. Kenapa? Ya Allah, wala takilni ila nafsi torfata ain. Ya Allah, jangan lepaskan diriku sedetik pun bersama hawa nafsuku, ya Allah. Ya, orang yang lepas dari Allah, kemudian dia berdua dengan hawa nafsunya, gelap langsung. Jadi Nabi doanya apa? Ya Allah, jangan lepaskan aku cuman berduaan dengan hawa nafsuku. Jadi menjadikan kita lupa kepada Allah, hingga ketika hal itu terjadi, gelap kita. Yang muncul tadi nggak syukur, riya, ujub, hilang ikhlas, mau tobat, nggak bersyukur pada nikmatnya Allah, kemudian selalu kecewa kepada tiap-tiap musibahnya Allah. Ketika menghadapi ini semua, jangan sampai kita lepas hanya berduaan dengan hawa nafsu, tapi harus selalu bersanding dengan cahayanya Allah, hingga hati kita bisa melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas segala musibah yang kita hadapin apa saja, ketika kita bisa melihat musibah itu didatangkan oleh Allah, maka seperti yang kemarin, apa sih keuntungannya Allah bikin tiap-tiap musibah? Nah, nggak mungkin ada musibah yang datang tapi nilainya sia-sia, nggak mungkin. Tiap musibah yang datang pasti ada keuntungan di dalamnya. Maka apabila kita bisa selalu melihat petunjuk, kita nggak gelap
mata, kita nggak gelap hati, nggak gelap akal, maka itu tidak akan membingungkan. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah apabila kita menghadapi sesuatu kemudian kita hanya berdua dengan nafsu tersebut tanpa petunjuk dari Allah, maka akan tersesatlah kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam petunjuknya Allah, mendapatkan cahaya di hati kita hingga bisa melihat jalan yang dituntunkan oleh Allah, jalannya Nabi Muhammad, jalannya para wali-walinya Allah, jalannya para ulama, hingga kita senantiasa dalam hidup ini bisa selalu mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali walehwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah aujiratin suhbah al muslimina ajma'amina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.